Saya diam gitu, nggak Memandangi ya, bayangan. Kok tiba-tiba dia apa namanya, ngangkat alisnya gitu. Padahal saya nggak ngangkat, tapi bayangannya ngangkat. Itu yang seremnya itu, ngangkat. Dan di jendela saya itu saya lihat ada cewek jalan tapi nggak ada muka, nggak ada hidung, nggak ada mata. cewek nggak ada muka. Ya. Halo guys, kembali lagi di channel ILG21 bersama saya Hairul Nisfa, dan di video kali ini kita mendatangi salah seorang narasumber kita yang katanya dulu pernah kesurupan hampir 1 bulan. Mau tahu gimana ceritanya? Kita langsung saja ke narasumbernya, Bang Rifki Maulana Ferdian. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Nah, gimana Bang? Kok bisa-bisanya orang seserem ini bisa sampai kesurupan, Bang? Ini serius atau bercanda sih, Bang? Serius. Tanya aja sama teman-teman saya yang mungkin teman-teman saya yang nonton gitu, yang tahu cerita saya. Ada Bang Oli, ada Bang Gale, Bang Mawali, ada Bang Marta juga kan. Nah, cerita awalnya bisa diceritain dari dari awal nggak, gimana kronologinya kok Bang Rifki ini bisa sampai kesurupan kayak gitu, gimana Bang? Jadi ceritanya itu tepatnya sih malam Senin, ingat saya malam Senin, kebetulan kan saya ada jadwal futsal kan, ada jadwal futsal sama teman-teman. Nah, setelah itu kan habis main futsal, kunci motor saya ini ketinggalan. Enggak, ada yang bawa gitu, salah satu teman saya. Oh, kirain dibawa sama apa. Nah, setelah itu saya cari-cari sampai jam 1 lebih, jam 2 nggak ketemu-temu. Jam 2 malam? Ya. Di lapangan futsal? Iya, terus lapangan futsal itu di areanya persawahan, di area persawahan gitu. Oh, kayak di pinggir-pinggir perkampungan gitu kan. Terus nggak ada pemukiman juga di sana, cuma rumah ada 2 gitu. Setelah itu saya pulang, habis pulang gitu lah, rasanya itu udah beda gitu. Kok ada yang aneh gitu? Ya, ada yang aneh, kayak ada yang ngikutin atau ngikut gitu. Setelah itu kan besoknya saya ke Mataram pergi ngampus gitu. Saya jalan itu maghrib mau jalan kaki. Ke Mataram jalan kaki? Pakai motor. Jalan kaki. Ya, gini dong jalannya, kalau jalan kaki Bang sampai Mataram. Iya, lanjut Bang. Saya nanya dulu, ini konten serem atau konten lawak? Konten serem. Tetap konten kita konten serem. Ya sekali-kali kan, masa konten serem harus harus yang ngeri-ngeri gimana gitu kan, harus ada kidding, bercanda-candanya gitu. Setelah itu kan saya pakai motor sendiri waktu asar mau maghrib nih, pokoknya udah matahari itu udah mau tenggelam lah, sore lah. Kalau bahasa Sasaknya itu sendikala. Ya. Sendikala. Jangan bercanda dong, Mas. Iya, ini kan konten serem. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah ya, walaupun kita bercanda-canda kayak gini, ini fakta loh. Serius ini. Ini ceritanya serius berdasarkan apa yang pernah Bang Rifki ini alami. Ya. Oke, lanjut Bang ceritanya. Setelah itu kan saya ke Mataram sendiri pakai beat beah. Bangsa. Pakai beat beah. Iya. Ini nggak serius. Mungkin Anda salah cari bintang tamu. Ya pakai motor lah intinya, pakai motor. Setelah pakai motor itu kan di Lombok Tengah, tepatnya itu di
sekitar Jonggat. Ya kan setelah pom bensin itu jarak 100 meter atau 200 meter itu kan ada SD kan. Nah, SD di sebelah kanan jalan, ya sebelah kanan jalan di dekat SMA Jonggat kalau nggak salah kan di sana. Iya, setelah SMA kan SD. Nah, sebelum sampai SD itu saya ngelihat ada sesosok cewek di tengah jalan gitu. Di tengah-tengah jalan. Di tengah jalan. Ya, berdiri? Ya berdiri. Berdiri pakai, kebetulan saya juga pakai jaket hoodie tepatnya hoodie. Nggak sakit, Mas? Enggak, biasa aja. Saya pernah ngerasain loh, Mas, yang lebih sakit dari ini. Ditinggal pas sayang saya. Ya lanjut, Bang. Di tengah jalan si sosok cewek ini di tengah jalan berdiri. Iya, dia kebetulan saya pakai hoodie warna merah marun. Warna merah marun, kebetulan si cewek itu pakai kayak daster gitu. Kayak Mbak Kunti. Iya, bukan Mbak Kunti. Maksudnya daster enggak? Daster orang hamil gitu. Iya, kayak daster orang hamil. Ada motif-motifnya juga. Di tengah jalan kok gak ketabrak-tabrak nih si sama kendaraan. Iya, si emak-emak ini. Setelah itu makin saya semakin dekat, hilang. Loh, kok hilang gitu kan? Kok hilang gitu. Kok ngilang terus. Saya kan belum ngeh nih, belum sadar kalau di sebelah kiri, tepat di sebelah kiri SD yang di Jonggat itu ada warung, kan saya berhenti. Di belakang warung itu ada kuburan. Nah, setelah itu kan saya mikir kalau bahasa Sasaknya tuh ipinai badik kayaknya kan. Penunggunya. Nah, setelah itu jarak 100 meter lagi, nah saya sholat. Serius nih, sholat maghrib. Mas bisa sholat? Bisa lah. Bisa sholat, ya. Alhamdulillah. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib jalan lagi Mataram. Itu aja yang saya pikirin kan, kok bisa gitu nggak ketabrak ibu-ibu yang tadi di tengah jalan. Nah terus paginya ini saya kayak meriang gitu, kayak panas dingin, kayak gejala-gejala flu. Ya, saya kira flu soalnya kan saya ngampus tuh jam 7 pagi. Ada jam 7 pagi, terus di kampus saya itu kan ruangan ber-AC. Saya kira efek AC, namanya aja orang desa kan. Nggak pernah ada AC di rumah. Kita kan besar-besar sama kipas angin, sama ampet. Tahu ampet kan? kipas yang dari rotan itu kan, dari apa, bambu. Iya, pakai tangan tuh kan. Setelah itu saya kira efek AC mungkin. Saya keluar pas jam istirahat, saya nongkrong di kantin sama teman-teman saya kan. Lemes gitu, tapi saya tetap kan kok sih, Mas? Tetap apa? Lanjut Bang. Saya tetap kuliah gitu sampai selesai kan. Walaupun keadaan meriang kayak gitu. Sampai selesai saya kuliah. Nah, terus pulang, terus ada jam 2 saya masuk lagi, jam 3 masuk lagi. 3 sore. Ya, jam 3 sore. Sampai jam 6 kan. Nah, habis itu pas jam 3 ini kan, yang kedua pulangnya jam 6. Saya nongkrong dulu, sebelum pulang tuh nongkrong sama temen-temen. Nongkrong di salah satu Beruga, tahu Beruga kan? Iya, Beruga, Beruga lah. Di Beruga, di depan pura kampus saya. Oh, di kampus Mas ada puranya? Ya, soalnya yayasan orang Hindu kan? Oh iya. Setelah itu main PUBG nih, PUBG sambil bilang kontrakan lah, bab 5 lah, kata-kata mutiara kan. Iya. Anjas marah lah kan, sampai keluar. Habis itu pulang ke rumah kan saya nggak ngekos. Saya tinggal sama emak kan. Habis itu pulang, mandi pas mau
selesai sholat kan mau sisiran, Ngaca lah ya dulu mau kan. ngaca kan. Gue ini ganteng apa enggak Ya, gitu kan. pas ngaca gitu di kaca biasa aja dulu, biasa aja. Di cermin Ya maksudnya. di cerminnya itu pun biasa aja. Nah, udah beberapa menit saya diam gitu, nggak merenung. Mandangin Ya, bayangan. bayangan. Kok tiba-tiba dia Dia apa namanya? Ngangkat alisnya, alisnya gitu. Padahal Padahal saya nggak ngangkat, tapi bayangannya ngangkat. anjing. Itu yang seremnya itu, ngangkat kan. Terus kebetulan di rumah emak saya itu kan ada kakek saya, almarhum kakek saya kan juga dirawat di sana. Dirawat di sana, dia ada penyakit. Terus hari selanjutnya saya meriang nih, meriang lagi. Mulai ada Ya udah, yang aneh-aneh. ya udah aneh-aneh. Pulang kuliah langsung pulang gitu. Nah, pas waktu maghrib itulah mulai mas, bang, bro, ya. Panggil bang aja, saya panggil Bang Ripki bang. Bang Ripki panggil saya bang juga. Ya. Setelah itu pulang, tidur, kata emak saya sih, saya tiba-tiba ngomong sama almarhum kakek saya. Padahal Saya nggak sadar nih. udah nggak sadar. Udah nggak sadar. Katanya saya bilang zikir di rumah, katanya gitu, kayak syukuran di rumah. Soalnya di Lombok Timur, rumah saya yang di Lombok Timur itu udah dibikin aja, nggak ditempatin gitu. Oh, belum ditempati. Saya belum ditempatin. Nah, kan kebetulan juga rumah saya yang ini nih. Nih di tempat syuting ini. Ya, yang ini ya. Nah, di tempat syuting ini dekat banget sama kuburan. Ya, kuburannya sekitar 10 meter Ya, 10 di meter. sebelah sana. Di sebelah utara. Itu saya bilang ke kakek saya, syukuran sekali. Secara nggak sadar. Ya, secara nggak sadar syukuran. Terus tiba-tiba kan kata emak saya, kok kamu aneh, katanya kan. Terus dipanggilin lah salah satu ustadz di sana, dipanggilin. Terus tiba-tiba, tapi katanya emak saya itu enggak saya kesurupan yang Ngamuk-ngamuk kayak gitu. aing maung itu enggak. Ya cuma ya kesurupan ya. Soalnya kayak yang saya rasain itu kayak saya sadar tapi nggak sadar, ngerti nggak? Di kayak Dia di alam bawah sadar Iya, atau gimana apalah iya, itu namanya, gitu. bodo amat kan, yang penting itulah. Setelah itu kan saya ngomong, katanya saya obatin sampai seminggu nggak sembuh nih, makin banyak. Sudah berapa ustadz yang turun itu bang? Kalau di Mataram udah mungkin 4-5 ustadz yang turun, sampai ada. Dan itu pun yang dikenal pro Nah, player lah. Ya, pro player. Setelah itu katanya saya dikirimin jin dari Sumbawa. Dari Sumbawa, dari negeri seberang lah gitu kan, Dari jin negeri ya, Seberang. jin impor. Pas saya sadar, mak saya nanya, kamu ada masalah sama temanmu yang dari Sumbawa? Temanmu ada yang dari Sumbawa? Ada. Punya masalah enggak? Enggak. Saya baik-baik aja sama teman saya. Gitu. Terus 5 menit kemudian lagi gitu, Lagi kesurupan. di situ ngamuk nggak? Enggak. Oh, cuma sekedar kesurupan, Ya bilang tidur, gitu. Iya, cuma ngomong, enggak jelas. menggeram kayak gitu kan. Terus setelah itu saya obatin, yang masuk ini kloter Bali sekarang. Kloter Bali. Ya, jin Bali yang masuk. Yang katanya jin itu Mungkin dikiranya tubuhnya Bang Ripki ini mungkin pelabuhan Bang, atau bandaranya. ya mungkin. mungkin. Kan setelah itu diobatin kan, katanya si tukang bangunan lah. si Ustadz bilang, kamu udah ganggu orang di pura, katanya kan. Nah kebetulan kan saya udah main PUBG kan tadi. Nah mungkin Nah, bentar dulu Mas Bang, di pura itu
pas Bang Rifki main di pura itu, Bang Rifki nggak ada berbuat iseng-iseng? Nggak ada, cuma atau gimana? Cuma mungkin waktunya aja yang nggak pas, kayak mau maghrib, lagi-lagi mau maghrib gitu. Sendikala. Sendikala. Kalau bahasa Sasaknya itu sendikala ya, Ya. bro, yang di rumah. Ya, pas itu kan, setelah itu kebetulan kan saya marahin kakek saya gitu, almarhum kakek saya marahin emak saya. Marahin secara sadar atau Nggak sadar gitu. Nggak sadar. Saya ngomong-ngomong macam lah. Nah, udah mau hampir 15 hari, 16 hari, udah 2 mingguan. Saya dibawa pulang lah ke Lombok Timur. Ke Lombok Timur. Ya. Karena ustadz-ustadz yang di Mataram, ini bukan maksud saya merendahkan ya. Ustadz-ustadz yang di Mataram itu nggak ada yang mampu gitu. Nah, yang di sekitaran rumah saya lah. Yang di sekitaran ya. Dibawa ke sini, ke Jerowaru, ke Lombok Timur kan. Pulang di sini, di rumah ini kan, saya diobatin pertama sama ada mami tuan di sini. Pertama saya di sembe kan, tahu sembe kan? Di sembe, kalau ya bahasa konyolnya, pernah nonton film India nggak? Kalau pernah, yang diginiin di sini itu namanya sembe ya, kalau di bahasa Sasak. Ya. Setelah itu nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh. Ya, terus yang pas yang di Jerowaru, jin yang dari Jerowaru masuk, yang di futsal. Yang di futsal. Masuk. Tiba-tiba kan udah malam itu kan udah nggak karuan, udah Ngelantur lah. iya, udah ngelantur. Setelah itu pas mau tidur udah sadar, diobatin lagi sama teman saya, teman sih, ada Heri ya, Kak Heri gitu, ada Tejo juga, ada Ustadz Irfan Hari juga kan yang ngobatin. Katanya sih cuma dikasih penenang aja dulu. Pas dikasih penenang, pas saya tidur, saya lihat ada anak-anak kecil yang ditindih Yang nindih. tubuh, ya nindih kaki, tangan gitu. Terus Nggak bisa terus gerak. nggak bisa gerak. Iya, nggak bisa gerak. Saya bilang sama bapak saya tuh, berat gitu. Itu anak kecilnya kayak tuyul atau gimana, Bang? Iya, kayak gitulah. Tapi Sejenisnya. tapi kan dia versi banyak gitu, dia bergerombol kan. Mungkin dia lagi main-main mungkin di sini. Setelah itu kan lah saya panggilin lagi si teman saya kan, ustadz saya, dipanggilin, diobatin. Nah itu baru bisa tenang malamnya kan, malam. Terus kalau kita kayak pas mau kesurupan itu, kita tahu kapan waktunya mau kesurupan, kita ngerasain gitu kayak udah ngerasain kok ada yang mau masuk nih. ini. Ada yang mau Ya, masuk ada nih yang gitu mau kan. masuk nih. Terus saya cepet-cepet tuh, pas masih sadar tuh saya cepet-cepet chat teman-teman saya. Udah mau mulai nih, udah mulai berubah, ya, udah mau mulai berubah. Malamnya pas maghribnya berubah lah lagi. Apanya berubah? Maksudnya saya kesurupan lagi. Kesurupan lagi. Ya, kesurupan, diobatin, muntah-muntah macam kan, ngomong. Di situ pas diobatin di rumah ini, itu Bang Rifki ngamuk nggak kayak orang kesurupan yang biasa? Nggak terlalu, kata teman-teman saya nggak terlalu ngamuk kan, cuma megang Cuma keras kayak gitu kan. gitu aja. Setelah itu kan diobatin sama belian juga, sama Belian? tabib lah. Oh, tabib. Ya, tabib. Jadi itu bahasa Sasaknya tabib ya, for your information. Ya. Belian itu tabib atau dukun di wilayah Sasak di Pulau Lombok, itu penyebutannya. Lanjut, Bang. Setelah itu kan ya, saya diobatin, saya kayak pakai kunci motor nih, di sini ditaruh. ya, saya juga pernah lihat yang kayak di sini ditaruh. diselipin di antara ibu jari kaki sama jari apa namanya nih? Adik Jari kaki lah. ini telunjuk. Ini telunjuk sih. Iya.
Adik jari kaki. Oh iya, telunjuk. Ya, di sini kan ditekan, Teriak. Ya panas, bilang panas, panas gitu kan. Yang bilang panas itu siapa? Saya lah. Oh. Maksudnya tapi nggak saya. Nggak sadar teriak panas Ya, gitu kan? Kata teman-teman saya sih, katanya ngobatin ya, keluar katanya. Saya diceritain kan pas sudah sehat. Keluar. Tapi dia nggak mau kan, mau keluar. Lama-lama setelah itu kan udah sadar, terus saya berdiri pengen ngerokok nih. Pengen ngerokok. Terus di rumah saya itu kan rumah baru, belum ada furniturnya kan, Belum ada dapurnya lah. maksudnya kayak gorden gitu kan, gorden Masih terus kebuka. ya. Dan di jendela saya itu saya lihat ada cewek jalan tapi nggak ada muka, nggak ada hidung, nggak ada mata. Cewek nggak ada muka. Iya. Sekarang juga zaman sekarang banyak loh cewek yang nggak ada muka bang. Nggak ada malu lebih tepat. Iya nggak ada muka. Terus dia Udah jalan, tahu diri pas-pasan anjing. Nggak pas terus lanjut bang. udah jalan, dia jalan kan, yang lain nggak lihat. Saya kasih tahu teman saya nama Mawali, kan di halaman rumah saya itu kan Gelap. nggak ada kayak pepaya gitu, Oh ada pohon pepaya, pepohonan. terus ada pohon pisang kan, bukan kebun tapi memang di situ Oh belum terawat lah, kan baru ditempatin juga kan. ada pepaya. Ya di situ saya lihat, di situ ada yang mukanya nggak ada yang nggak ada kepalanya gitu, ada yang anjing kayak sebesar beruga gitu, Sebesar sapi. kayak sebesar sopa ini, Anjing. ya. Itu kan nggak normal, kalau ditangkap itu mahal. Nah cuma kan nggak ada yang lihat. Terus yang kan saya punya tetangga di sebelah rumah saya ini kan, ada tetangga ini mungkin di sini. Nanti kita tunjukin ya visual video. Terus saya punya kan pintu saya tuh udah Kebuka. iya kebuka, tapi ditahan sama Batu. ya sama bata Ada kan. pengganjalnya. Ya, gitu. pengganjalnya kan, ganjal. Anehnya kan, tapi saya lihat, saya nggak kaget kan. Dia tutup tuh pintu, dar, yang lain kaget. Bang Rifki lihat sosok yang nutup pintu itu. Nah, saya lihat, oh yang tadi itu cewek itu. Saya kasih tahu temen saya kan, saya kasih tahu, bilang yang tadi cewek yang nggak ada muka itu yang tutup. Nah setelah itu datanglah sosok orang tua, Kakek-kakek. ya Bukan ibu-ibu. enggak, ibu-ibu guys. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya, lanjut bang. Nanti dikiranya kita nggak serius, ini beneran loh. Kalau nggak percaya, Beneran, bukan benderan. beneran. Kalau beneran itu lurus. Kalau nggak percaya nanti kita tunjukin, ada mungkin sisa-sisa foto-fotonya mungkin Ya, bang ya. ada Di Facebook. Iya di Facebook. Facebooknya siapa? Facebooknya di Facebook saya juga ada. Ntar saya kasih lihat ya. Oh ya, nanti kita tunjukin ya gimana raut mukanya Bang Rifki pas lagi kesurupan, Zaman atau pas kesurupan. lagi nggak sadar gitu. Ya lanjut bang. Nah setelah itu dia ngerokok nih. Siapa yang si ngerokok? sosok si sosok Kakek-kakek itu kan ngerokok. Dia cuma tuh apa tuh bunyi itu. Lanjut bang. Setelah itu dia ngerokok, dia ngeliatin aja kan, dia ngeliatin Bang Rifki. dia ngeliatin. Nah habis itu sadar dulu nih, biasa bercanda. Besoknya lagi hari terakhir saya diobatin sama ada saya ingat namanya Ustadz Ahmad namanya, di Jeruaru. Dia belian cukup famous lah di sini, cukup terkenal, Pro lah. ya, pro player, High quality. ya. Saya diobatin terakhir, saya disembek di sini, Pokoknya di bagian-bagian lekukan tubuh. ya di sini, Sendi-sendi di gitu. sini, ya, di sini macam lah. Di sini
di sini dulu lah. Di sini nggak di sini. Enggak itu. Ya, lanjut Mbak. Terus setelah itu kan, nah baru enak rasanya nih, udah pada keluar. Terus saya dikasih kayak apa sih namanya? CMB ya. CMB lah, yang belum diolesin di sini tuh. Katanya si Ustadz Ahmad ini bilang, itu CMB jangan dilepas sembarangan, jangan dibuang sembarangan. Kalau